Yo, what's up bro di people, kembali lagi dengan saya di Revi Channel. Boom. Baiklah teman-teman, kali ini Patrick Kluivert sudah mulai memberikan persiapan untuk perlawanan menghadapi Australia di tanggal 20 Maret nanti ya teman-teman. Mereka akan berangkat ke Australia sekitar tanggal 16 dan tanggal 15-nya mereka melakukan TC perdananya di GBK ya teman-teman. Dan juga di sini Bahrain kian takut untuk menghadapi Indonesia. Ini kenapa ya teman-teman? Sebelum kita mereaksi videonya, lebih baiknya teman-teman bantu supportnya dengan menekan tombol like dan juga subscribe-nya. Jika teman-teman sudah subscribe, mari kita reaksi videonya sama-sama. My white brother. Patrick Kluivert kumpulkan pemain dari BRI Liga 1 dan Liga Asia. Septian Bagaskara unjuk gigi depan Patrick Kluivert. Jelang laga Indonesia versus Australia, posisi kiper utama sedang dalam perdebatan. Komentator senior ini ungkapkan fakta mengejutkan tentang Posisi Maarten kiper Paes dan sekarang Emil sudah ada Audero. pesaing ya Timnas teman-teman. Bahrain masih takut datang ke Indonesia, sampai kirim orang pemerintahan datang ke Indonesia. Poin-poin penting dalam press conference kemarin, Jordi Cruyff bocorkan tambahan pemain diaspora baru yang akan datang. Tonton videonya hingga selesai dan pastikan teman-teman mengetahui informasi penting berikut ini. Ditonton dan bantu like-nya teman-teman. Serta subscribe. Patrick Kluivert dan Gerald Vandenberg sudah ada di Indonesia. Mereka akan stay berada di Indonesia sampai keberangkatan ke Australia. Sedangkan Alex Pastor dan Denny Lanzat dijadwalkan paling cepat hari ini sudah akan menuju Indonesia. Keempat pelatih ini akan mengumpulkan semua pemain dari BRI Liga 1 dan dari Liga Asia. Mereka adalah Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, Nadeo Argawinata, Hernando Ari, Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, Pemain-pemain sekarang Septian sudah mulai Bagaskara, dikumpulkan ya teman-teman. Ramadan Sananta, Hoki Untuk Karaka, Pratama latihan Arhan, perdana. Jordi Amat, Sandy Walsh. Semua pemain tersebut akan dikumpulkan Patrick Kluivert pada tanggal 15 nanti dan akan melakukan sesi latihan pertamanya di tanggal tersebut. Dan besoknya mereka semua akan terbang menuju Australia. Sosok Septian Bagaskara menjadi pemain yang paling disorot. Digadang-gadang jadi striker lokal potensial pilihan Patrick Kluivert. Septian Bagaskara sempat menunjukkan gaya permainannya di depan para staf pelatih Indonesia. Alasan dipanggilnya Septian Bagaskara diungkapkan oleh pelatih Dewa United yaitu Jan Olde Rickering. Jan Olde Rickering mengatakan, contoh misalkan lawan Bahrain nanti, misalkan laga tersisa hanya 20 menit saja. Dia Septian Bagaskara adalah satu-satunya pemain asal Liga Indonesia yang mampu lompat tinggi dan memenangi duel dengan baik. Itu adalah nilai terbesar yang Septian miliki. Jadi kalau dia dipanggil itu sangat logis menurut saya, ucap pelatih Dewa United. Posisi Septian Bagaskara sama dengan Ragnar Oratmangun. Jadi menarik untuk kita nantikan apakah dirinya dipercaya bisa langsung bermain saat melawan Australia nanti, walau sebagai pemain pengganti. Selanjutnya, Oke teman-teman, bentar. Septian Bagaskara ini harus membuktikan bahwa dia itu layak masuk ke timnas senior teman-teman. Seperti yang dibilang oleh Mimin tadi, dia juga telah memberikan contoh untuk pelatih, memberikan skill yang memuaskan untuk pelatih ini Patrick Kluivert ya teman-teman. Diharapkan nanti apabila melawan Australia, Septian ini bisa tampil lebih baik lagi. Mari kita lanjut. komentator senior ungkap fakta mengejutkan tentang Emil Audero dan Maarten Paes. Seperti yang teman-teman ketahui, saat ini Timnas Indonesia kedatangan kiper baru, yaitu Untuk penjaga Emil kiper Audero ini Mulyadi. sekarang udah mulai Dengan sengit kedatangan teman-teman. Emil saat ini muncul perdebatan baru tentang siapa yang lebih pantas menjadi kiper utama Timnas Indonesia.
Komentator senior Bung Tio Nugroho mengatakan seperti berikut, Emil Audero kiper yang bagus, akan tetapi kehadirannya tidak otomatis langsung menyingkirkan Maarten Paes sebagai kiper nomor 1 timnas Indonesia. Emil Ya, harus bersaing sangat secara tepat positif sekali, dengan teman-teman. Paes. Tetapi situasi ini menguntungkan bagi coach Patrick Kluivert karena dia saat ini Sekarang, memiliki dua pilihan yang Maarten sangat Paes bagus di bawah lagi Mister gacornya Gawang, ya, ujar Bung untuk Tio Nugroho. timnas Indonesia. Ya, banyak fans timnas Indonesia juga lebih memilih Maarten Paes sebagai kiper utama timnas Indonesia, walau nilai market value Emil jauh lebih mahal. Para fans tetap memilih Maarten Paes sebagai kiper utama, akan tetapi para fans juga menilai kehadiran Emil sangat bagus untuk timnas saat ini, mengingat Maarten Paes sudah mendapat 1 kartu kuning. Jadi jika Maarten Paes nanti harus absen, maka Emil Audero sangat cocok menggantikannya. Gimana tanggapan teman-teman? Komen di bawah ya. Selanjutnya Bahrain benar-benar ketakutan sampai kirim dubes ke Indonesia. Ya, Bahrain timnas Kenapa Al-Bahlul lagi nih ini Bahrain tampaknya selalu benar-benar membuat ulah, masih teman-teman? ketakutan datang ke Indonesia. Walau Bahrain sudah meminta ke AFC untuk mengirim beberapa Kenapa Bahrain harus takut ke Indonesia, teman-teman? Kita lihat aja seperti pemain dari Jepang, timnas dari Australia datang ke Indonesia itu tidak menjadi masalah, teman-teman. Malahan mereka supporter Indonesia malah kan welcome dengan kedatangan mereka ya, teman-teman. Tapi kenapa dengan Bahrain? Saya tidak habis pikir lagi ya, teman-teman. Segitu takutnya mereka menghadapi timnas Indonesia sampai ingin dikawal. orang khusus yang akan mengawasi laga Indonesia versus Bahrain di GBK. Bahrain tampaknya masih belum yakin soal keamanan di Indonesia. Mereka sampai-sampai mengirim dubesnya ke Indonesia untuk bertemu Erick Thohir untuk Silahkan menanyakan dan kirim memastikan semuanya soal kalau keamanan nggak di percaya. Indonesia untuk timnas Bahrain. Ya, terlihat jelas Bahrain terlihat masih takut datang ke Indonesia ya teman-teman. Tentunya hal ini jadi bahan olok-olokan oleh supporter Australia, Arab Saudi, dan Jepang Itu yang menyebut tandanya bahwa Bahrain Bahrain merasa sangat aneh jika bersalah, takut teman-teman. datang ke Indonesia. Ya, supporter Jepang, Australia, Makanya dan dia Arab takut Saudi untuk ke benar-benar Indonesia. sudah merasakan secara langsung gimana ramah tamahnya supporter Indonesia. Bahrain ketakutan karena mereka punya salah. Supporter Indonesia juga terus mengirim komentar-komentar undangan di akun sosial Federasi Sepak Bola Bahrain yang bertuliskan, Berani "Let's nggak go Bahrain Bahrain, nih?" come to Indonesia. Ratusan ribu orang siap menyambutmu di Stadion Gelora Bung Karno. Ya, komentar-komentar ini kayaknya membuat Bahrain semakin ketakutan datang ke Indonesia. Sampai-sampai mereka mengirim dubesnya ke Indonesia untuk meminta keamanan yang super ketat. Gimana menurut teman-teman? Tulis Mari, kata-kata mari, versi mari kalian datang. untuk timnas Bahrain di Kita bawah buktikan ya. bahwa Indonesia Selanjutnya itu ada poin-poin penting dalam tidak press seperti conference apa kemarin. yang di Jordi Cruyff resmi pikiran diperkenalkan secara publik di Indonesia sebagai Technical Advisor Timnas Indonesia. Dalam press tersebut ada poin-poin menarik yang wajib teman-teman ketahui. Di antaranya adalah tugas Jordi Cruyff adalah mencari dirtek untuk Timnas Indonesia dan menganalisa kepemimpinan para pelatih di setiap kelompok umur. Jordi Cruyff berkeinginan untuk membuat sepak bola Indonesia bermain untuk menang, sekaligus mempertontonkan gaya permainan yang sangat indah. Dan hal itu harus dimulai dari pemain muda. Jordi Cruyff juga menyinggung saat ini, timnas U17 sudah sangat baik. Sifat dasar sudah berhasil dibentuk oleh Coach Nova Arianto, yaitu adalah fisik dan stamina. Karena menurut Jordi Cruyff dan Gerald Vandenberg, jika pemain Kalian tahu nggak, teman-teman? Inilah proyek Erick Thohir yang sekarang sudah hampir terlihat, teman-teman. Dengan usia 17 tahun, U15 tahun, U19 tahun, mereka semua diasah hingga mereka bisa mencapai ke timnas senior. Dan kini hampir kelihatan skill dan permainan-permainan umur dari 15 tahun hingga umur 20 tahun kini ya, teman-teman. Inilah proyek Erick Thohir yang akan membanggakan timnas Indonesia. muda sudah memiliki fisik yang bagus, maka selanjutnya tinggal menerapkan filosofi bermain dan teknikal. Selain hal itu, Jordi Cruyff juga menyinggung bahwa dirinya mempunyai kesamaan dengan pemain diaspora Indonesia. Jordi Cruyff pernah bermain untuk Barcelona di Liga Spanyol dalam waktu yang lama, sampai di mana dirinya memiliki dua pilihan untuk membela timnas Spanyol atau timnas Belanda. Dan akhirnya dirinya memilih timnas Belanda. Hal itu juga berlaku untuk pemain diaspora saat ini. Jordi Cruyff menilai semua pemain memiliki pilihan dan juga pilihannya, rupanya. walau mereka bermain di luar Indonesia, akan tetapi mereka mempunyai pilihan untuk pulang membela negaranya.
Jordi Cruyff menilai bahwa mungkin ke depan akan ada lagi pemain yang akan pulang membela Indonesia. Saat ini nama yang santer diisukan jadi pemain masa depan Indonesia adalah Tristan Guijer, Miliano Jonathan, dan Jayden Osterwolde. Ketiga pemain ini diisukan akan menjadi the next target PSSI ke depan. Tristan Guijer tercatat sudah pernah berkomunikasi bersama PSSI. Tristan bahkan membuat tato di dadanya yang bertuliskan keluarga. Hal ini memicu bahwa Trisna Guijer sepertinya sangat terbuka membela Indonesia. Miliano Jonathan, pemain ini sudah lama didekati PSSI di beberapa tahun terakhir. Walau belum membuat keputusan, Miliano Jonathan diprediksi cepat atau lambat akan bisa bermain di timnas Indonesia di masa depan. Jayden Osterwolde, pemain ini sudah ditemui oleh Alex Pastor di Turki seminggu yang lalu. Hal ini memicu bahwa sepertinya Alex Pastor sedang berusaha meyakinkan Jayden untuk pulang ke Indonesia. Informasi ini didapat dari sumber terpercaya. Jadi menarik untuk kita tunggu, apakah ketiga pemain ini akan pulang ke Indonesia atau tidak, terlepas dari itu semua. Oke, bentar teman-teman. Gimana nih tetangga Malaysia? Kami tidak perlu gembar-gembor dengan pemain-pemain keturunan, tetapi mereka yang ingin pulang ke Indonesia. Inilah sosok yang diharapkan akan membawa sepak bola Indonesia terbang lebih tinggi lagi. Dan ini membuktikan bahwa mereka memang cinta dengan tanah airnya, yaitu Indonesia. Jadi nggak perlu terlalu menggembar-gemborkan isu-isu naturalisasi ya teman-teman. Kita sedang menunggu laga pertama timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert di bulan ini. 2 laga bulan ini akan jadi laga pembuktian bagi Patrick Kluivert sebagai pelatih baru. Semoga hasil yang akan didapat sesuai dengan target yang ada. Jika berhasil meraih setidaknya minimal 4 poin di 2 laga melawan Australia dan Bahrain, maka timnas Indonesia akan lebih mempunyai kans untuk merebut posisi 2 klasemen atau mengamankan posisi 3 dan 4 di grup C. Karena saat ini setelah kedatangan para pemain top Eropa dan pelatih asal Belanda, timnas Indonesia dinilai sebagai kuda hitam di grup C. Sebagai negara debutan Indonesia, dinilai media-media Eropa akan membuat persaingan grup C semakin sulit ditebak. Persaingan akan semakin ketat. Indonesia saat ini sedang dalam motivasi penuh menatap kualifikasi Piala Dunia. Semoga timnas Indonesia berhasil meraih mimpi pentas di panggung dunia ya teman-teman. Semoga info-info barusan bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa subscribe channel ini agar kalian selalu dapat update perkembangan timnas Indonesia terbaru. Sehat selalu, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke lah teman-teman, cukup sekian video reaction kita pada kali ini. Jika teman-teman suka dengan video reaction saya, teman-teman bisa membantu supportnya dengan menekan tombol subscribe dan juga tekan tombol like-nya. See you next video, bye-bye.